Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan analisis SWOT video kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang tersedia di platform YouTube. Nama anggota kelompok 2 yang terdiri dari Ifatul Goniyah, Muhammad Ari Zamroni, Siti Karomah, dan Wahyu Eka Safitri. Berikut penjelasan dari hasil diskusi kami. Faktor dari dalam diri, strength, kekuatan. Penggunaan media PowerPoint dan Wordwall dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Media PowerPoint dapat menyajikan materi dengan visual yang menarik, seperti gambar, animasi, dan video, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa SD kelas 2. Media PowerPoint dapat mempermudah guru dalam menyusun dan menyampaikan materi ajar secara sistematis dan dapat digunakan secara fleksibel. Media Wordwall menyediakan aktivitas interaktif berbasis game yang meningkatkan partisipasi peserta didik. Weakness atau kelemahan. Membutuhkan perangkat tambahan seperti proyektor atau komputer untuk pemutaran yang efektif. Penggunaan Wordwall juga membutuhkan akses internet yang stabil. Ketika ada masalah jaringan, tentu saja akan mengurangi efektivitas waktu dalam pembelajaran. Bisa mengalihkan fokus peserta didik jika tidak digunakan dengan baik dalam pembelajaran, terutama pada peserta didik di kelas rendah. Permainan Wordwall mungkin akan membuat kelas menjadi tidak kondusif karena komputer yang beroperasi hanya ada satu, dan setiap peserta didik harus bergantian untuk menjawab soal pada games Wordwall. Di sini saya akan menjelaskan tentang opportunities atau peluang. Yang pertama, dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi yang semakin berkembang. Yang kedua, membantu guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif bagi peserta didik. Yang ketiga, dapat meningkatkan minat belajar peserta didik melalui visual dan game edukasi. Yang keempat, mempermudah diferensiasi pembelajaran karena materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda. Dan yang terakhir, mendukung model pembelajaran hybrid atau blended learning. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian threats atau ancaman, yaitu yang pertama adalah tidak semua sekolah memiliki akses perangkat teknologi yang memadai, terutama di daerah terpencil. Seperti yang diketahui dalam video tersebut, sangat erat sekali berkaitan dengan akses teknologi yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu ketergantungan terhadap teknologi bisa menjadi kendala jika terjadi gangguan listrik atau internet. Dan memang di sini semua perangkat yang digunakan itu sangat bergantung dengan adanya akses listrik maupun internet. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya keterampilan digital pada sebagian guru dalam mengoptimalkan fitur-fitur yang tersedia. Ya, tidak semua guru memiliki pengetahuan literasi digital yang cukup. Faktanya, di beberapa tempat masih terdapat guru yang asing dalam penggunaan teknologi-teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah potensi gangguan atau distraksi jika siswa lebih fokus pada tampilan atau permainan daripada isi materi. Seperti yang diketahui, pembelajaran menggunakan teknologi di sini dibuat agar proses pembelajaran tersebut lebih menarik. Tapi di satu sisi, jika pembelajaran tersebut lebih terfokus ke dalam gamesnya atau permainannya, ada kemungkinan bahwa materi yang menjadi inti dari pembelajaran tersebut tidak akan tersampaikan karena siswa lebih fokus kepada permainannya saja. Untuk tabel checklist, semua aspek sudah tersedia dan terlampir. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan pada video pembelajaran tersebut adalah Microsoft PowerPoint dan juga browser. Browser ini dapat berupa Google Chrome, Opera, dan juga yang lainnya. Yang kedua, jenis multimedia yang digunakan. Multimedia yang digunakan adalah PowerPoint interaktif dan juga Wordwall.
PowerPoint digunakan guru untuk menampilkan materi, sedangkan Wordwall digunakan untuk games interaktif. Yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Ini sudah tersedia dan terlampir. Yang keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Ini juga tersedia dan terlampir. Yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Ini juga sudah tersedia dan terlampir. Yang keenam, ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Ini juga sudah tersedia dan terlampir. Kami juga menyertakan dokumentasi proses pembelajaran di mana guru menampilkan PowerPoint dan juga menggunakan media Wordwall dalam pembelajaran. Jika kalian ingin mengetahui video pembelajaran yang kami analisis, dapat di-scan pada barcode yang tersedia. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.